Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara dengan dosen pengampu Edi Setiawan Esos MSI. Langsung saja, ini dia video presentasi dari saya. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yayan Yulianti dengan NPM 1935223551. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan memang sangat sulit. Diperlukan landasan yang kuat yang memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Upaya yang kedua yang dapat dilakukan yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Yang dapat ditemukannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN tahun 1973 sampai dengan 1978. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 1975 dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta pengembangan teknologi baik masa kini maupun masa datang. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan bijaksana yang menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Upaya yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundang-undangkan pada tanggal 9 September tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang disingkat dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Frans Magdi Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam, ia tetap menggunakannya. Tapi hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi sebagai bagian daripada alam. Sebagai partisipan dalam ekosistem bumi, manusia dapat menguasai dengan cara menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Upaya yang kelima yaitu membangun etika lingkungan hidup. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu ada beberapa hal sikap dan tanggung jawab yang dapat
dirumuskan. Yang pertama, manusia itu harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian maupun keseluruhan. Kemudian yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Dan yang ketujuh adalah perlu adanya prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Maksudnya adalah siapapun pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa hal pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pola pendekatan yang pertama yaitu pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan sebagai subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena pada hakikatnya sasaran hasil pembangunan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu dikatakan sebagai subjek dan juga objek dalam pembangunan. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa. Pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memperhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana, tidak cerdas, dan tidak bertanggung jawab, akibatnya ekosistem lingkungan akan terganggu. Yang kedua, pola pendekatan ekologis. Pada pola pendekatan ekologis ada beberapa sikap. Yang pertama ada sikap teknokratis. Istilah teknokratis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang artinya keterampilan dan juga kratein yang artinya menguasai. Dengan demikian secara umum teknokratis artinya adalah keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis yang intinya merampas dan membuang alam dalam mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Sikap yang kedua adalah sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Pola pendekatan yang ketiga adalah pola pendekatan psikologis. Pelaksanaan lingkungan merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami dan juga lingkungan binaan, sehingga sikap interaksi atau interpredensi antar keduanya tetap dalam keadaan serasi yang seimbang. Prinsip pemeliharaan lingkungan, keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan dan perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam semesta. Upaya peningkatan kesejahteraan lingkungan harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.